Jokowi ditunggu di MK oleh Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan. Presiden Joko Widodo yang kerap disapa Jokowi ditunggu di Mahkamah Konstitusi atau MK pada agenda persidangan pada Rabu 20 Mei 2020 lusa. Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan diminta oleh MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, pimpinan Bonyamin Saiman, SH, untuk menjelaskan kepada para hakim MK dan publik Indonesia tentang Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah mendapat persetujuan DPR itu. Kehadiran Presiden Jokowi sangat dinantikan untuk memberikan penjelasan atas Perpu yang oleh aktivis sebagai Perpu Corona itu atas sejumlah pasal yang ditentang keras oleh para aktivis dan para penggugat itu. Di antara pasal-pasal yang paling ditentang adalah pasal 27 yang memberikan hak imunitas kepada pengguna keuangan negara untuk tidak diadili sekalipun ditemukan penggunaan anggaran yang menyimpang dan merugikan negara. Apa yang mendasari pikiran Presiden Jokowi untuk memunculkan pasal kebal hukum itu? Keterangan itu sangat ditunggu, terutama oleh para MAKI. Selain MAKI, yang telah didaftarkan gugatan atas Perpu Corona itu, elemen masyarakat lain, seperti Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan atau KMPK, yang dimotori oleh Prof. Din Syamsuddin dan kawan-kawan, juga segera akan ajukan gugatan Judicial Review atau JR, dan Prodem. Pimpinan Iwan Sumule beserta ratusan aktivis akan antri untuk masukkan gugat juga ke MK. Terus terang, banyak yang resah atas Perpu Corona yang disetujui DPR itu. Karena Perpu itu selain membunuh 12 undang-undang, juga membolehkan penggarungan keuangan negara tanpa rasa tanggung jawab. Dan untuk kehadiran Jokowi pada sidang Rabu mendatang untuk memberi penjelasan sangat dinantikan. Dan Presiden tidak boleh diwakilkan oleh menteri atau pejabat eselon di bawahnya. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus berani mempertanggungjawabkan usulan Perpu Corona tersebut. Selain pasal dibolehkannya penggarungan keuangan negara di Perpu itu, juga terdapat upaya penyelamatan kekuasaan atas batas hutang negara yang tidak melampaui 3% PDB yang dilonggaran melebihi 3% itu. Terlihat Presiden Jokowi ingin meloloskan diri dari upaya impeachment, pemakzulan pada mana kondisi hutang yang langgar undang-undang keuangan negara dan terancam dijatuhkan dari kursinya. Upaya Perpu di tengah pandemi Corona ini sangat nampak jelas kental penyelamatan kursi kekuasaan dan penggarungan keuangan negara dibanding dengan upaya-upaya pemerintahan Jokowi untuk atasi kemelut Corona itu. Dan lebih aneh lagi, Perpu Corona ini hanya berlaku hingga 2022 dan motif menjadi keselamatan kekuasaan nampak lebih dominan ketimbang perbaikan ekonomi dan penyelamatan kesehatan masyarakat. Presiden Jokowi disoroti atas kasus penaikan BPJS dengan penggantian Ketua Mahkamah Agung atau MA dari yang lama kepada yang ketua yang baru. Ditengarai, Ketua MA lama menyetujui pembatalan kenaikan BPJS dan lalu segera diganti, dan Ketua MA baru segera menyetujui atau mengubah keputusan Ketua MK lama untuk menyetujui kenaikan BPJS yang sangat menyengsarakan rakyat itu. Di sini terlihat Presiden Jokowi sangat powerful, apa saja yang dikehendaki harus berjalan mulus, meski risiko tabrak undang-undang dan mengganti pejabat seperti terjadi pada Ketua MA. Padahal dalam struktur ketatanegaraan, Presiden dan MA itu selevel. Presiden tidak mudah mengganti Ketua MA yang tidak sejalan dengan kemauannya. Akan halnya terjadi pada ketua dan hakim di Mahkamah Konstitusi, apakah akan mengalami nasib yang sama seperti Ketua MA jika akan mengabulkan para penggugat yang gugat Perpu Corona itu? Maka ketua dan hakim MK terancam jabatannya. Atau kasus penggantian Ketua MA itu semacam ancaman bagi Ketua MK sehingga harus turuti kemauan Presiden Jokowi untuk tidak mengabulkan para pemohon judicial review dari berbagai elemen masyarakat jika tidak akan terancam jabatan dan karirnya. Jika seorang presiden lakukan perbuatan seperti itu, tirani kekuasaan atau kezaliman kekuasaan yang ingkari prinsip-prinsip demokrasi dalam negara hukum yang junjung tinggi kedaulatan rakyat dan kedaulatan konstitusi. Jika itu yang terjadi, maka Jokowi tidak dari seorang diktator yang segala kemauan dan titah wajib dipatuhi. Negara ini apa kata dia? Seperti seorang raja. Negara adalah saya.
Deetat Cemoy. Menghadapi persidangan uji Perpu Corona ini, ketua dan para hakim di MK harus punya keteguhan sikap dan pandangan keilmuan untuk selamatkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan konstitusi agar negara ini tidak terjerumus menjadi negara kekuasaan. Sikap dan pandangan ketua dan para hakim yang juga diharapkan berjuang untuk tegaknya kedaulatan rakyat akan dianggap hero oleh rakyat. Sebaliknya, jika lemah dan takluk kepada penguasa, akan dianggap sebagai pecundang dan pengkhianat bangsa. Akhirnya, ketua dan para hakim MK harus punya keberanian panggil presiden untuk dimintai penjelasannya dalam gugatan Perpu Corona ini sebagai wujud kedaulatan rakyat yang ditegakkan dan dikawal oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan amanat reformasi. Wallahu a'lam bishawab. Mojokerto, 25 Ramadan 1441 Hijriah atau 19 Mei 2020. Jokowi telah melanggar sumpah dan janji jabatan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden atau Wakil Presiden harus mengucap sumpah dan janji jabatan. Berikut bunyi sumpah dan janji jabatan Presiden atau Wakil Presiden seperti yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9. Sumpah Presiden atau Wakil Presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Janji Presiden atau Wakil Presiden. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan telah nyata tidak menjalankan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Bab 4, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pasal 10. 1. Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. 2. Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat. 3. Sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Di dalam pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sangat tegas mengamanatkan kepada pemerintah pusat untuk membuat dan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan yang saya ketahui, dari sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 disahkan pada tanggal 7 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2018 sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah tentang cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat. Tapi Presiden Jokowi telah lancang mengeluarkan Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Saya tidak tahu bagaimana dirinya dapat memutuskan untuk menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat tanpa adanya peraturan pemerintah tentang tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai payung hukum atas keputusannya tersebut. Karena penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat sangat dapat dipastikan akan merampas hak masyarakat, baik hak secara individu, sosial, agama maupun ekonomi.